Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of Jiwa Apostolik. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita. Kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 15 ayat 21 sampai dengan 24. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Saudara dan saudariku yang terkasih, saat anak bungsu hendak pulang untuk menyesali kesalahannya dan memohon ampun kepada bapaknya, ia tidak berada dalam situasi yang baik. Secara fisik ia menderita dan secara batin ia sungguh tersiksa. Dalam pikirannya berkecamuk berbagai tekanan kekhawatiran. Bagaimana nanti kalau kedatangannya tidak diterima? Bagaimana kalau nanti kemudian dia ditolak bahkan diusir? Bukankah ia telah berbuat sesuatu yang sungguh keterlaluan? Sungguh relatif tidak ada rasa sakit yang lebih berat melebihi orang tua yang telah didurhaka oleh anaknya sendiri. Dan kini setelah ia bangkrut, jatuh dan compang-camping keadaannya, ia hendak pulang. Tetapi kini tekadnya telah bulat. Tidak ada lagi tempat baginya selain pulang ke rumah bapaknya. Biarpun ia hanya diterima sebagai orang upahan, ia sudah sangat bersyukur. Dan ketika kemudian langkah kakinya semakin dekat ke rumah yang dituju, rasa takut dan kekhawatiran itu semakin menjadi-jadi. Namun ketika dari jauh bapaknya melihat ia datang, sesuatu yang luar biasa terjadi. Bapaknya itu membuka tangan lebar-lebar, bahkan sebelum ia menyampaikan maksud kedatangannya. Orang tua itu rupanya telah sangat lama memendam kerinduan, dan siang malam tak pernah lupa menantikan kepulangannya. Rasa sakit yang disebabkan oleh tindakan anak bungsu yang durhaka itu telah ia tutup dengan kasihnya yang tanpa batas kepada buah hatinya. Rupanya bapak ini tahu bahwa anaknya yang adalah juga manusia biasa juga menyandang kelemahan, sehingga sekali waktu bisa saja khilaf dan melakukan tindakan yang keliru. Kini anak yang dirindukannya itu ada di dalam pelukannya. Orang tua ini tidak peduli dengan tubuh anaknya yang dekil dan apak, pakaiannya yang compang-camping dan keadaannya yang sangat memprihatinkan. Ia juga tidak banyak bertanya tentang akibat dari pelanggarannya. Begitu lembut dan murah ia membawa buah hatinya masuk kembali ke dalam kebahagiaan di dalam keluarganya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, begitulah Tuhan Yesus menggambarkan kemurahan hati Tuhan, Allah Bapa kita yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Betapa sering kemurahan hati Tuhan kurang dihargai bahkan oleh umatnya sendiri. Ia merawat manusia dan juga ciptaan yang lain dengan begitu tertib. Dari sisi yang jasmani, semenjak awal mula alam semesta diciptakan, kehidupan dapat berlangsung terus, berkesinambungan, tercukupi kebutuhannya, dan tidak kurang suatu apapun. Dari sisi rohani, kejatuhan manusia ke dalam dosa telah mendatangkan jurang pemisah yang begitu dalam. Meskipun demikian, Tuhan dengan hatinya yang penuh murah tetap mengasihi manusia yang telah menjadi pendosa itu. Kini ada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penolong. Ia siap menerima siapapun pendosa yang ingin kembali kepadanya.
Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, kita yang adalah juga manusia yang lemah, manusia biasa yang menyandang banyak kelemahan, kekurangan, pasti juga pernah, bahkan sering jatuh ke dalam dosa. Dalam situasi yang demikian, Allah tidak kemudian melupakan kita. Ia tidak menjauh dari kehidupan kita, bahkan Ia terus mengingat kita. Ia selalu berharap agar mereka yang telah meninggalkan Dia kembali sadar dan mau pulang kepadanya. Manusia hanya perlu bertobat dan berserah kepada Allah. Maka kemudian Allah tidak akan pernah menuntut balas apapun atas kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukannya. Ia tidak akan banyak bertanya tentang masa lalu kita, melainkan Ia akan menolong kita untuk kembali menata masa depan kita. Manusia mungkin masih sulit melupakan kejahatan-kejahatan yang pernah kita lakukan, dan kita harus terus berusaha meyakinkan mereka. Tetapi Allah tidak demikian. Ia sungguh pemurah. Ia akan menerima pertobatan seorang pendosa dengan sukacita, dengan pesta pora. Maka kita hendaklah bersyukur. Kita memiliki Allah yang sungguh murah dan penuh belas kasih. Dan sebagai bentuk ucapan syukur itu, baiklah kita hidup taat dan penuh kasih kepadanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.